Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Xingji chapter 344. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan Sun Wukong, Tang Sansang, dan siluman tengkorak putih yang sedang mengobrol. Sun Wukong pun berkata, "Cih, kamu tidak ada maksud jahat. Kenapa bisa takut padaku? Toh, aku tidak makan orang." Tang Sansang pun menyela dengan berkata, "Wukong, jangan bersikap kurang ajar." Siluman tengkorak putih pun berkata, Sun Wukong, aku tidak melukai gurumu. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Apalagi, aku sudah dikalahkan olehmu. Untuk apa melakukan hal bodoh lagi? Aku permisi. Setelah siluman tengkorak pergi, Sun Wukong pun berkata, "Guru, kamu bersikeras menetap di sini, tidak takut dia kumat lagi." Mendengar itu, Tang Sansang pun berkata, "Wukong, apa kamu tidak merasa hatinya sangat damai?" Tatapan matanya juga tidak ada yang aneh. Siluman seperti ini tidak akan melukai orang. Mendengar itu, Sun Wukong pun menggoda gurunya dengan berkata, "Apa tidak tahu hatinya seperti apa, gimana dengan hati guru sendiri?" Hehehe. Dengan agak grogi, Tang Sansang pun menjawab, "Wukong, apa yang mau kamu katakan?" Sun Wukong pun dengan tengil menggoda gurunya lagi dengan berkata, "Tidak perlu gugup, aku tidak bilang apa-apa. Cuma waktu itu hampir tergoda saja." Tang Sansang pun menjawab dengan berkata, "Bukan tergoda, tapi aku bertekad untuk membimbing semua makhluk agar berbuat baik. Siluman juga perlu dibimbing." "Terserah apa katamu," ucap Sun Wukong seakan tidak peduli. Tang Sansang pun berkata lagi, "Dasar, aku akan mulai bekerja." Dan ternyata Sun Wukong sudah tidur duluan. Di sisi lain terlihat Xiuyu yang berkata, Di sini sangat nyaman dan luas. Wuqing pun juga berkata, "Guru mau menjelaskan kitab kepada Tuan Putri Tengkorak Putih. Perlu 2 hari, kita tunggu saja di sini." Bailong yang melihat keramaian di luar pun berkata, "Di luar ramai sekali. Siluman di negara ini kelihatannya ramah sekali. Aku juga ingin pergi jalan-jalan." Mendengar itu, Wuqing pun berkata, "Bahaya di jalur monster biasanya tidak mudah disadari. Sebaiknya jangan mencari masalah. Untuk menyelesaikan perjalanan ini, disiplin sangat penting." Mengenai disiplin, mana pakai? Mendengar itu, Bailong pun berkata, "Ih," dan Kaosu juga hilang. Di sisi lain diperlihatkan Yihu dan Patkai yang sedang bersenang-senang. Patkai pun berkata, "Adik, makan yang pelan. Aku sebagai senior di saat seperti ini perlu membawamu melihat-lihat dunia." Yihu dengan mulut yang penuh makanan pun menjawab, "Aku paling suka makan, juga pernah makan banyak orang." Patkai sambil tersenyum pun berkata, "Kita berpetualang bersama, tidak perlu saling membedakan mulai sekarang. Kamu ikut saja denganku. Ku beritahu kamu, jalur monster ini sulit dilewati. Ada banyak penderitaan di luar sana. Nikmatilah selagi bisa. Ikut denganku, aku jamin ada untungnya." Di sisi lain terlihat Aoso yang sedang berjalan-jalan. Aoso pun berkata, "Jarang ada kota siluman seperti ini di jalur monster. Coba jalan-jalan deh. Waktu terakhir kali kemari, aku masih dalam wujud kuda. Coba lihat barang-barang ini. 100 keping jiwa. Sialan, harga barang sudah setinggi ini, kelihatannya cuma bisa merampas." Tak lama Aoso pun didatangi oleh anak kecil yang mengajaknya bermain. Tanpa basa-basi, Aoso pun langsung menendang bola yang dipegang oleh anak kecil itu sambil berkata, "Menangislah. Menindas orang yang lemah, aku juga suka. Kegembiraan hanya ada saat sendirian." Tak lama kemudian, tiba-tiba Aoso terkejut karena dia didatangi lebih banyak anak kecil untuk mengajaknya bermain. Aoso pun langsung kabur sambil dalam hati berkata, "Siluman-siluman kecil ini sedikit aneh." Di sisi lain terlihat Putri Siluman Tengkorak Putih yang sedang berada di suatu tempat. Dia pun sambil sujud berkata, Ayah, perintahmu sudah kulaksanakan. Tang Sansang lumayan percaya padaku. Dengan memanfaatkan ini, aku membuat mereka menetap di dalam kota. Di antara mereka, yang paling sulit dihadapi adalah siluman besar Sun Wukong. Aku pernah dikalahkan olehnya. Terlihat dari dalam tumpukan tulang seperti ada yang ingin keluar dan berkata, "Sun Wukong dan Tang Sansang tidak perlu dipedulikan. Yang kuinginkan adalah kitab ajaib. Kitab ajaib yang kekuatannya tidak terbatas. Datang ke wilayahku tidak mungkin kulepas mudah itu." Putri Siluman Tengkorak Putih pun berkata, Ayah, biar aku yang melakukannya. Anda tidak perlu turun tangan. Mendengar itu, Raja Siluman Tengkorak Putih dengan marah berkata, "Diam. Kamu sudah lupa betapa menyedihkannya kamu waktu itu. Dasar siluman yang haus pada cinta manusia biasa." Dan bersambung. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya, guys.
See you.